Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jihan Azizah dari kelas MJ 504, Prodi Manajemen S1 PJJ. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah akuntansi bisnis soal kasus konsultasi cyber coffee, analisis cost volume profit atau CFP. Di sini ada pertanyaan soal kasusnya, di mana saya ini seorang konsultan manajemen yang disewa oleh Cyber Coffee, sebuah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba. Pemilik kedai ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2026. Lalu diketahui laporan keuangan dari Cyber Coffee ini yaitu harga jual rata-rata per cupnya atau dikatakan P yaitu 30.000, biaya variabel per cupnya atau V itu 12.000, lalu total biaya tetap per bulannya atau FC-nya yaitu 45 juta, lalu volume penjualan saat ini yaitu 3.000 per bulan. Lalu, adapun strategi yang akan digunakan oleh pemilik, yaitu ada opsi A, strategi efisiensi, yaitu mengurangi biaya tetap sebesar 5 juta dengan mengurangi biaya promosi fisik, namun biaya variabel naik menjadi 14.000 per cup karena beralih ke bahan baku organik yang lebih mahal. Lalu di sini diasumsikan harga jualnya tetap. Adapun opsi B, di mana ini strategi ekspansi, yaitu meningkatkan biaya tetap sebesar 15 juta untuk renovasi dan live musik guna menarik pelanggan. Diperkirakan volume penjualan akan naik sebesar 40% dari volume saat ini. Lalu, apa yang ditanyakan? Saya akan menganalisis kondisi saat ini, kondisi keuangan dari Cyber Coffee ini, yaitu dengan menghitung margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi. Lalu menghitung titik impas atau break even point dalam unit dan rupiah. Lalu menghitung laba operasi saat ini apakah sedang rugi atau untung. Setelah itu dianalisis dengan perbandingan kedua opsi strategi tadi, ada strategi A dan juga B. Selanjutnya, saya akan menghitung margin kontribusi dan rasio margin kontribusi dari kondisi saat ini, yaitu margin kontribusi per unit rumusnya P dikurangi V, di mana P ini harga jual per cup dikurangi dengan biaya variabel. 30.000 dikurangi 12.000, maka hasilnya 18.000. Lalu menghitung rasio margin kontribusi. Di sini rumusnya yaitu CMR dikatakan dengan margin kontribusi rasio sama dengan kontribusi margin per unit dibagi harga jual sama dengan 18.000 dibagi 30.000 kali 100 sama dengan 0,6 atau 60% CMR-nya. Lalu menghitung BEP per unit dan BEP rupiahnya. BEP per unit ini rumusnya yaitu Q sama dengan F per CMU. F-nya di sini yaitu adalah biaya tetap, maka 45 juta dibagi dengan 18.000 sama dengan 2.500 cup. BEP rupiah, kita mencari BEP rupiah dengan rumus Q sama dengan F dibagi 1 dikurangi V per P, di mana V per P ini adalah CMR. Maka F-nya 45 juta dibagi 0,6 dari CMR. Sama dengan 75 juta untuk BEP rupiahnya. Selanjutnya yaitu menghitung laba operasi untuk kondisi saat ini. Laba operasi ini rumusnya yaitu SP atau harga jual dikali dengan titik impas tadi dikurangi variabel dikali titik impas terus dikurangi dengan biaya tetap. Maka di sini menghasilkan pendapatannya 3.000 dikali 30.000 sama dengan 90 juta rupiah. Lalu total biaya variabelnya 3.000 dikali 12.000 sama dengan 36 juta. Maka margin kontribusi total dari pendapatan dan total biaya yaitu 90 juta dikurangi 36 juta sama dengan 54 juta. 54 juta ini dikurangi lagi dengan biaya tetap CFC tadi, 45 juta. Sehingga eh, biaya biaya pengeluaran dan juga biaya tetap ini menghasilkan laba 9 juta. Maka
Maka laba operasi dikatakan dengan laba atau untung karena margin kontribusi lebih besar daripada biaya tetap. Di sini ada keterangannya. Berikutnya yaitu analisis perbandingan dari opsi A. Di sini adanya perubahan dari perhitungan kondisi saat ini ya, yaitu total biaya per bulan 45 juta dikurangi 5 juta, yaitu 40 juta. Variabel per cupnya yaitu menjadi 14.000, lalu harga jualnya tetap 30.000. Maka margin kontribusi per unitnya yaitu 30.000 dikurangi 14.000 sama dengan hasilnya 16.000. Rasio margin kontribusinya yaitu 16.000 dibagi 30.000 dikali 100 sama dengan 0,5333 atau 53,33%. Selanjutnya itu menghitung BEP per unit dan BEP rupiah untuk opsi A. Untuk menghitung BEP per unitnya, rumusnya masih sama, namun angkanya yang beda untuk biaya tetapnya, yaitu 40 juta dibagi 16.000 sama dengan 2.500. Untuk menghitung BEP rupiahnya, yaitu 40 juta dibagi 0,5333 sama dengan 75 juta. Oke, selanjutnya yaitu menghitung laba operasi dari opsi A, yaitu rumusnya masih sama, yaitu pendapatannya 3.000 kali 30.000 sama dengan 90 juta. Lalu ada total biaya variabelnya 3.000 dikali 14.000 sama dengan 42 juta. Margin kontribusi totalnya yaitu 90 juta dikurangi 42 juta sama dengan 48 juta untuk margin kontribusi. Maka laba operasinya yaitu 48 juta dikurangi biaya tetap 40 juta. Maka ada hasil di sini 8 juta untuk laba. Di sini dikatakan labanya turun dari kondisi saat ini. Labanya turun sekitar 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu analisis untuk perbandingan opsi B, yaitu strategi B. Adanya perubahan di sini yaitu total biaya per bulannya yaitu 45 juta dari biaya tetap kondisi saat ini ditambah dengan strateginya yaitu 15 juta sehingga didapatkan total biaya per bulannya yaitu 60 juta dengan volume yang akan naik 40% sehingga 3.000 dikali 1,4 sama dengan 4.200 cup. Lalu ada biaya variabel per cupnya yaitu masih sama 12.000. Untuk menghitung margin kontribusi per unitnya yaitu 30.000 dikurangi 12.000 maka hasilnya 18.000. Lalu rasio margin kontribusinya yaitu 18.000 dibagi 30.000 dikali 100%, maka hasilnya yaitu 0,6 atau 60%. Lalu menghitung BEP per unitnya dari strategi B ini, yaitu biaya tetapnya tadi diubah ya jadi 60 juta dibagi 18.000. Sehingga hasilnya yaitu 3.333 cup. Lalu adapun BEP rupiahnya yaitu 60 juta dibagi 0,6 sama dengan 100 juta rupiah. Untuk menghitung laba operasi dari strategi B ini yaitu pendapatannya 4.200 dikali 30.000 sama dengan 126 juta. Total biaya variabelnya 4.200 dikali 12.000 sama dengan 50 juta 400. Margin kontribusi totalnya yaitu 126 juta dikurangi 50 juta 400 sama dengan 75 juta 1.600. Maka laba operasinya yaitu margin kontribusi dikurangi dengan harga tetap. Hasilnya yaitu 75 juta 600 dikurangi 60 juta sama dengan 15 juta 600. Di sini sama dengan untung ya karena labanya naik dari 9 juta untuk laba saat ini sampai dengan 15 juta 600 untuk di strategi B. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang disarankan untuk Cyber Coffee ini adalah opsi B, di mana strateginya adalah strategi ekspansi,
karena secara finansial ini sangat menguntungkan dan menghasilkan laba tertinggi sampai 15.600.000 dari penghasilan yang saat ini hanya 9 juta, serta peningkatan 40% sehingga memberikan leverage yang besar untuk Cyber Coffee. Baik, sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.